Halo, nama saya Franciscus Michael Pati dari kelas SI 4403. Saya akan memperjelaskan tentang ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Oke, yang pertama pengertian ERP. Pengertian ERP itu adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. ERP ini merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi atau perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dan departemen penjualan. Oke, yang kedua adalah modul-modul SAP dan fungsinya. Yang pertama adalah FICO. FICO adalah singkatan Finance and Control Module, menggabungkan standar akuntansi manajemen, uang kas, ledger umum, konsolidasi, yang mana tujuannya untuk membuat laporan keuangan, akuntansi biaya, dan terdiri dari cost center accounting, analisis, dan juga elemen cost counting. Selanjutnya adalah PP, yang merupakan singkatan dari Production Planning. Modul ini berfungsi untuk menjalankan proses perencanaan dan melakukan kontrol terhadap manufaktur di dalam perusahaan. Modul ini mencakup konfigurasi sistem yang menyeluruh data master dan juga mencakup berbagai macam solusi bagi proses produksi perusahaan. Yang ketiga, MM atau Material Management, merupakan modul SAP yang tujuannya adalah membantu proses pembelian atau procurement serta membantu dalam manajemen inventaris. Modul ini juga bisa diintegrasikan dalam modul SAP lainnya seperti FICO, SD, QM, PP, dan masih banyak lagi lainnya. Habis itu CRM. CRM ini berhubungan dengan back-end dari sistem ERP. Selain itu, CRM ini berhubungan dengan supply chain, business intelligence, penerapan di lapangan, dan masih banyak lagi lainnya. Tujuan modul CRM ini adalah menyediakan informasi yang lebih baik berhubung dengan pelanggan. Selain itu, membuat perusahaan mengerti tentang bagaimana membuat konsumen puas terhadap layanan perusahaan. Yang kelima, yaitu QM, merupakan singkatan dari Quality Management. Modul QM ini digunakan untuk mengecek kualitas dari serangkaian proses yang terjadi dalam bidang logistik. Yang keenam, modul terakhir yang banyak digunakan oleh perusahaan adalah PS atau Project System, di mana modul ini digunakan untuk mengintegrasikan semua proses dari perencanaan proyek, eksekusi, dan juga kontrol perusahaan. Berikut modul yang ada di SAP. Yang pertama itu FICO Financial Accounting, yang terdiri dari pemahaman mengenai debit kredit, laporan balance sheet, laporan laba rugi atau profit and loss, aset disposition atau penyusutan aset. Yang kedua adalah SD atau Sales and Distribution, yang terdiri dari master data, sales, billing modul, shipping. Yang ketiga SAP Production Planning atau disebut dengan PP, yang terdiri dari Material Master, Bill of Material, Work Center, Routing. Yang keempat yaitu dari CO atau Controlling, yang terdiri dari Cost Element Accounting, Cost Center Accounting, Activity Based Accounting, Internal Order. Yang kelima yaitu Material Management atau MM, yang terdiri dari Material Management, Process Management, Master Data Management, Inventory Management. Yang keenam yaitu SAP Quality Management atau disebut dengan QM, yang terdiri dari Basic Data, Inspection Planning, Inspection Log Processing, Result Recording. Yang ketujuh ada Human Capital Management atau dengan HCM, terdiri dari Organization Management, Personnel Administration, Time Management, Payroll Accounting. Yang ke-8 itu adalah Project System atau PS, yang terdiri dari Project Structuring, Time Scheduling, Cost and Revenue Planning, dan Budgeting. Yang terakhir adalah keterkaitan integrasi antar FICO. SAP ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola semua data keuangannya. Data ini dan nantinya akan dianalisa dan dijadikan salah satu dasar penting dalam pembuatan perencanaan bisnis ke depannya. Dengan adanya integrasi antar keduanya, maka pengambilan keputusan akan menjadi lebih efektif, sebab pengambilan keputusan tidak hanya melibat dan menganalisis data dari satu sisi saja, tetapi dari sisi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.